Baik, selamat sore Ibu Nurhayati Siregar beserta teman-teman yang mendengarkan. Perkenalkan, saya Nathanael Simbolon dari kelas AK 802. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Nurhayati Siregar. Pada saat sore hari ini, saya akan membawakan materi, yaitu peran audit internal dalam mengidentifikasi dan memitigasi fraud sebagai upaya meningkatkan good corporate governance. Kebetulan pada presentasi kali ini saya melakukannya mandiri dan membuat makalahnya juga sendiri. Baiklah, kita akan mulai eh, presentasinya. Yang pertama yaitu eh, latar belakang dari fraud dan good corporate governance. Jadi, good corporate governance atau GCG ini merupakan fondasi untuk menciptakan perusahaan yang sehat, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Jadi, prinsipnya yaitu mencakup transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan pengendalian. Nanti juga akan kita bahas di depan terkait dengan good corporate governance. Jadi transparansi secara singkat yaitu informasi yang akurat dan tepat waktu, ya, dan akuntabilitas itu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban, pengawasan itu yaitu mekanisme kontrol yang efektif dan pengendalian yaitu pencegahan dan pendeteksian risiko. Nah, begitu juga efektivitas GCG ini dapat terganggu oleh fraud. Nah, fraud itu apa aja seperti korupsi, penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, lalu digitalisasi yang menciptakan peluang resiko baru, dan audit internal yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi secara proaktif. Kita lanjut. Jadi saya mengambil rumusan masalah dan tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, apa itu GCG, audit internal dan fraud. Lalu bagaimana hubungan audit internal dengan GCG tersebut dan bagaimana fraud risk-nya diidentifikasi dan dinilai. Lalu bagaimana fraud dideteksi dan dikendalikan, dan bagaimana audit internal memitigasi fraud dalam studi kasus. Nah, tujuannya yaitu untuk menjelaskan konsep dan hubungan antar elemen, menganalisis identifikasi, deteksi, dan mitigasi fraud, serta menangkap kerangka konseptual pada studi kasus yang akan saya bawa yaitu terkait dengan Jiwasraya. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang pertama yang tadi eh, saya sampaikan juga, apa itu good corporate governance, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban. Jadi GCG ini adalah sistem yang mengatur hubungan hak, tanggung jawab, dan proses pengambilan keputusan antar organ perusahaan dan pemangku kepentingan. Jadi di sini ada 5 prinsip yang dibahas. Yang pertama yaitu adalah transparansi, yaitu berarti informasi material yang disampaikan itu akurat dan tepat waktu. Lalu di sini akuntabilitas, menekankan terkait kejelasan fungsi. Nah, di sini yang ketiga responsibilitas, yaitu berkaitan dengan kepatuhan hukum dan tanggung jawab. Lalu independensi, independensi di sini yaitu mengurangi konflik kepentingan. Dan yang terakhir kewajaran, yaitu menekankan perlakuan adil kepada semua pemangku kepentingan. Lalu yang kedua audit internal yaitu assurance and consulting independent. Nah, di sini audit internal merupakan aktivitas assurance dan consulting yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Jadi audit internal di sini mengevaluasi governance, risk management, dan kontrolnya. Nah, berbeda dengan audit eksternal yang terutama memberikan opini atas laporan keuangan. Nah, ini audit internal ini dapat mencakup risiko, kepatuhan, operasi, dan teknologi informasi. Nah, dalam konteks fraud, audit internal menilai apakah pengendalian yang dirancang benar-benar efektif. Nah, itu kira-kira untuk audit internal. Yang selanjutnya, fraud triangle, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Sini fraud triangle ini terdiri dari pressure atau tekanan, opportunity atau kesempatan, eh, dan satu lagi yaitu terkait dengan rationalization atau rasionalisasi.
Nah, jadi di sini pressure itu atau pressure itu adalah tekanan atau insentif yang mendorong seseorang melakukan fraud. Sedangkan opportunity itu adalah muncul ketika kelemahan pengendalian memungkinkan fraud dilakukan atau disembunyikan. Sedangkan rasionalisasi adalah alasan pembenaran terhadap tindakan tersebut. Nah, jadi jenis-jenis occupational fraud itu apa aja? Yang pertama adalah corruption atau korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, aset misappropriation atau pencurian aset perusahaan, dan financial statement fraud atau kecurangan pada laporan keuangan. Nah, ini pemahaman-pemahaman ini membantu auditor untuk menentukan area yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam. Selanjutnya, bagaimana hubungan audit internal dan GCG? Itu menjadi sebuah siklus yang berkelanjutan. Jadi di sini GCG menetapkan arah dan mekanisme pengawasan. Lalu manajemen menjalankan kebijakan dan pengendalian. Kemudian audit internal mengevaluasi efektivitasnya. Jadi temuannya dilaporkan kepada organ pengawas, lalu selanjutnya manajemen melakukan tindakan perbaikan dan hasilnya digunakan untuk memperkuat GCG. Jadi audit internal ini bukan hanya menemukan kesalahan setelah kejadian, tetapi juga membantu mengenali area yang rentan dan memperbaikinya lebih awal atau mendeteksi risikonya lebih awal. Selanjutnya, yaitu di sini fungsi dari audit internal dan risk atau risk based approach. Nah, yaitu di sini 5 fungsi utama audit internal. Yang pertama yaitu assurance atau penilaian independen atas efektivitas sistem pengendalian internal. Yang kedua, consulting yaitu masukan dan rekomendasi perbaikan proses kepada manajemen. Yang ketiga, control evaluation yaitu mengevaluasi menyeluruh atas mekanisme pengendalian yang berjalan. Selanjutnya, risk evaluation yaitu penilaian profil dan eksposur risiko organisasi secara berkala. Dan yang terakhir, governance support yaitu dukungan aktif terhadap penguatan tata kelola perusahaan. Nah, area yang berisiko tinggi atau prioritas audit itu apa aja? Nah, itu yang pertama ada cash, kas atau setara kas, maaf, kas atau setara kas. Lalu yang kedua ada procurement, pengadaan barang jasa, inventory, persediaan, ya biasanya aset, lalu revenue, biasanya pengakuan pendapatan, investment, pengelolaan investasi, dan sistem akses, ini hak akses sistem teknologi informasi. Nah, ini biasanya yang berisiko tinggi. Selanjutnya kita masuk ke eh, identifikasi risiko fraud, yaitu dari proses ke red flag. Nah, ini menggunakan diagram proses step untuk tahapannya. Yang pertama, kita harus memahami proses bisnis dan titik rawannya seperti apa. Lalu, auditor memetakan pihak yang memiliki akses, memberikan otorisasi, mencatat, dan merekonsiliasi transaksinya. Nah, ini pemisahan fungsi yang lemah dapat menciptakan kesempatan melakukan dan menyembunyikan fraud. Nah, di sini red flag dapat berupa transaksi tidak biasa, perubahan data tanpa dokumentasi, vendor yang beresiko, lalu ada pembayaran yang duplikat. Begitu juga transaksi yang mendeteksi batas otorisasi dan ketidaksesuaian kinerja dengan arus kasnya. Nah, red flag ini bukan bukti fraud, tetapi dia adalah sinyal untuk pengujian yang lebih lanjut. Itu untuk resiko fraud dan proses ke red flag. Selanjutnya yaitu teknik pendeteksian fraud, yaitu dari prosedur dan datanya. Tekniknya ini meliputi pemeriksaan dokumen, wawancara, pengujian dokumen dan bukti transaksi, lalu wawancara dengan pihak terkait,
Ada juga observasi ya pengamatan secara langsung prosesnya, konfirmasi ya dengan pihak ketiga, rekonsiliasi data dan catatan, serta analisis data untuk pola yang tidak biasa. Nah, di sini juga ada whistleblowing system, yaitu saluran pelaporannya harus aman dan juga rahasia, mudah diakses, dan memiliki tindak lanjut yang jelas agar pelapor terpercaya terhadap mekanismenya dari pendeteksian fraud tersebut. Selanjutnya yaitu pengendalian internal framework COSO. Nah, ini COSO terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, control environment, yaitu budaya integritas dan kompetensi. Yang kedua, risk assessment, identifikasi dan analisis risiko. Yang ketiga, control activities, prosedur pengendalian operasional. Yang keempat, informasi dan komunikasi efektif. Yang kelima, monitoring activity atau evaluasi berkelanjutan terkait pengendalian. Nah, contoh-contoh dari kontrol operasional itu, yang pertama, segregation of datis, authorization, rekonsiliasi, access restriction, lalu asset inventory, job rotation, mandatory leave, vendor examination, dan transaksi monitoring. Nah, di sini prinsip pentingnya yaitu pengendalian harus berjalan bukan sekedar eh, tersedia di dalam dokumennya saja. Lalu selanjutnya, mohon maaf. Nah, di sini bagaimana strategi untuk memitigasi fraud tersebut dari pencegahan hingga perbaikannya. Ya, di sini ada beberapa step. Yang pertama yaitu dilakukan prevention, budaya etika dan pengendalian. Lalu mendeteksi, yaitu memonitoring, audit, data analisis, dan whistleblowing. Yang ketiga yaitu investigasi, melakukan penyelidikan mendalam atas indikasi fraud. Yang keempat, respons, tindakan terhadap pelakunya dan dampaknya seperti apa. Lalu ada yang kelima, root cause analysis, menganalisis akar masalah. Dan yang keenam, corrective action, itu perbaikan sistem dan proses. Yang ketujuh, continuous improvement, yaitu pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan. Lalu contoh tindakan perbaikannya yang pertama, melakukan perubahan SOP, melakukan pembatasan akses, peningkatan supervisi, peningkatan kompetensi, dan melakukan monitoring tindak lanjut. Jadi tujuan mitigasi ini bukan hanya untuk menemukan pelaku, tetapi untuk memperbaiki juga sistemnya. Nah, pada presentasi kali ini saya mengambil kasus pada PT Asuransi Jiwasraya Persero. Nah, di sini konteks kasusnya, eh, Jiwasraya ini digunakan untuk melihat keterkaitan pengelolaan investasinya, risiko keuangan, pengendalian internal, audit internal, dan GCG. Jadi produknya di sini adalah JS Saving Plan, yaitu diberikan dengan imbal hasil yang sangat menarik. Nah, ini sehingga membutuhkan pengelolaan aset dan liabilitas secara hati-hati. Nah, pengelolaan investasi ini menjadi area risiko utama. Jadi perkara Jiwasraya ini dikaitkan dengan kerugian negara sekitar 16,8 triliun. Jadi pembelajaran utamanya di sini yaitu eh, adalah risiko investasi dapat berkembang menjadi persoalan tata kelola dan berdampak pada pemegang polis, pemerintah, serta kepercayaan publik. Nah, di sini bagaimana dengan timeline perkembangannya, yaitu kasus ini dapat dipahami sebagai proses perkembangan risiko, dimulai dari tekanan, kewajiban produk, dan kebutuhan pengelolaan aset. Kemudian keputusan investasinya, lalu tekanan kondisi keuangan dan likuiditas pemeriksaan serta proses hukum, lalu restrukturisasi dan penyelesaian kewajiban.
Mohon maaf, Ibu. Eh, jadi di sini terkait dengan proses perkembangan risikonya tadi dimulai dari tekanan kewajiban produk dan kebutuhan pengelolaan aset, kemudian keputusan investasinya seperti apa, tekanan kondisi keuangan dan likuiditasnya, pemeriksaan serta proses hukum. Nah, lalu dilakukan restrukturisasi dan penyelesaian kewajibannya. Nah, hal penting yang dapat dipelajari di sini adalah risiko yang tidak dikoreksi sejak awal itu dapat berkembang menjadi masalah yang material. Nah, karena itu kasus ini perlu dipahami sebagai proses, bukan hanya kejadian akhirnya. Nah, di sini seperti eh, tekanan kewajiban produknya. JS Saving Plan ini menciptakan kewajiban pembayaran. Nah, lalu keputusan investasinya di sini pengelolaan aset untuk memenuhi kewajiban, tekanan kondisi keuangan, likuiditas, dan kemampuan memenuhi kewajiban tertekan. Lalu di sini investigasi dan pemeriksaan dan proses hukumnya dilakukan investigasi dan penanganan perkara serta perbaikan dan penyelesaian kewajibannya di akhir. Selanjutnya yaitu analisis terintegrasi. Nah, dalam hubungannya terhadap fraud, fraud triangle, COSO dan lainnya. Nah, di sini dalam fraud triangle pressure-nya dapat dikaitkan dengan tekanan kewajiban produk dan target kinerja. Sini opportunity dengan potensi kelemahan pengawas dan kontrol investasinya. Dan rasionalisasinya itu dengan alasan pembenaran keputusan. Yang sedangkan dalam COSO yaitu area perhatiannya mencakup 5 komponen. Yang pertama kontrol environment, risk assessment, control activity, informasi komunikasi, dan monitoring. Sedangkan di three line model ini yang menjadi peran audit internal. Ini yang menjadi peran audit internal. Yang pertama, operasional manajemen atau pengelolaan investasi. Yang kedua, risk management dan compliance, pengawasan risiko. Dan yang ketiga yaitu internal audit atau assurance independent. Nah, di sini ini bukan bersifat, analisis ini bersifat konseptual sehingga tidak menyatakan bahwa setiap area tersebut terbukti sebagai penyebab langsung kasusnya. Nah, selanjutnya yaitu early warning dan implikasi terhadap GCG. Jadi indikator early warning ini antara lain perubahan nilai investasi yang signifikan, lalu konsentrasi investasi yang terlalu tinggi, lalu ada juga transaksi pihak berelasi, penurunan likuiditas, temuan audit yang berulang, serta rekomendasi audit yang belum diselesaikan. Lalu di sini integrasi GCG dengan early warning. Yang pertama yaitu GCG menetapkan risk appetite dan batas investasinya. Lalu risk management memantau indikator peringatan dini. Internal control menjalankan monitoring transaksi. Internal audit memberikan assurance independent. Early warning memicu corrective action dan continuous improvement memperkuat sistem. Nah, ini indikator-indikator ini bukan otomatis sebagai bukti fraud, tetapi sinyal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kesimpulan eh, dari GCG pada materi kali ini yaitu audit internal memiliki peran strategis dan meningkatkan GCG melalui assurance dan evaluasi. Nah, independen terhadap governance, risk management, dan internal control. Jadi, fraud ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikurangi melalui identifikasi risiko dari pengendalian, pelaporan, dan pengawasan yang konsisten. Nah, jadi kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa struktur GCG secara formal belum menjamin tata kelola yang efektif. Saran utamanya adalah memperkuat independensi dan kompetensi audit internal, seperti data analisis, IT, dan fraud investigasinya. Lalu yang kedua, memperkuat internal control melalui segregation of duties, otorisasi, dan monitoring. Lalu yang ketiga, memperkuat whistleblowing system dengan perlindungan pelapor. Dan yang terakhir, memastikan setiap temuan memiliki action owner, deadline, dan monitoring. Nah, ini saya ada mengutip
sebuah kalimat yaitu good 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 governance is not only about having rule, it's about making sure the rule works. Di sini maksudnya adalah good governance itu bukan hanya tentang memiliki aturan saja, tetapi memastikan aturan tersebut benar-benar berjalan. Jadi audit internal, pengendalian, dan pengawasan manajemen risiko itu harus bekerja secara nyata dan terintegrasi. Nah, dengan demikian perusahaan dapat mengenali masalahnya lebih awal, memperbaiki akar masalahnya, dan membangun tata kelola yang efektif serta berkelanjutan. Kira-kira itu akhir dari eh, presentasi saya. Mohon maaf bila ada kalimat atau pengucapan yang salah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Nur Hayati Siregar dan juga kepada teman-teman pendengar. Saya akhiri dengan terima kasih. Selamat sore.